Halo, selamat bertemu lagi teman-teman. Ini adalah sesi terakhir dari seri logika informatika di mana kita mengutak-atik bentuk DNF, aljabar boolean, skema gerbang, dan truth table. Jadi bagian ini sebenarnya mirip dengan bagian nomor 2, hanya saja kita akan membuat aljabar booleannya dalam bentuk DNF. Jadi dalam sesi ini kita akan melihat bagaimana DNF itu unggul dibandingkan dengan bentuk aljabar boolean yang biasa. Oke, misalkan kita diberikan truth table seperti ini, jadi kita punya 3 buah variabel dan outputnya 1 yaitu S. Nah, bisakah kita membuat aljabar boolean untuk S? Nah, kalau kita buat itu dalam bentuk DNF, ini gampang sekali, ya. Jadi setelah itu kita akan gambar rangkaiannya. Oke, coba kita buat bentuk DNF-nya. Jadi S sama dengan apa? Kita cari baris-baris yang bernilai 1, lalu kita buat min term-nya. Oke, jadi ini min term-nya P, Q, not R. Kenapa di sini? Kenapa kita pakai literal not R? Karena dia adalah false atau nol ya. Karena itu kita ada R-nya. Biasanya dalam logika proposisional kita membuat or. Sekarang di sini kita pakai plus karena itu artinya disjungsi ya. Dimana lagi dia bernilai 1 di sini P aksen Q R. Oke. Jadi coba kita lihat ya betapa gampangnya kita membuat bentuk DNF jika kita mengetahui truth table dari suatu proposisi atau dari suatu ekspresi. Kita lihat bahwa untuk membuat bentuk DNF itu sangat mudah. Oke, sekarang gitu ya. Sekarang rangkaiannya bagaimana? Bisakah kita membuat skema diagram dari ekspresi aljabar boolean yang dalam bentuk DNF ini? Oh, gampang sekali. Coba kita lihat bahwa kita perlu gerbang N. Hanya saja sekarang yang inputnya ada berapa? Sekarang ada 1, 2, 3 ya. Oke. P, Q, R, dan R perlu dilewat gerbang negasi dulu sebelum dia masuk ke N ya. Lalu ini min term berikut. P-nya harus lewat negasi dulu. Setelah itu, hasil mereka lewat gerbang not. Nah, perhatikan, ini bentuknya sederhana sekali ya. Ada sejumlah gerbang N, lalu inputnya bagaimana? Ya mirip-mirip semua. Karena apa? Karena ini adalah min term. Mereka punya input selalu harus sama. Oke. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau umpama di sini ya, dalam truth table ini ternyata S-nya punya 3 nilai 1. Berarti kita hanya tinggal menambahkan 1 gerbang N di sini. Kemudian outputnya juga menjadi input untuk gerbang OR di sini. Jadi kita lihat bahwa strukturnya sangat-sangat simple. Oke, itu. Nah, kenapa bentuk DNF ini saya sebut bentuk unggulan? Karena kita dapat merancang rangkaian sistem digital untuk berbagai proposisi majemuk atau kalau dalam aljabar bentuk ekspresi aljabarnya ya, hanya dengan 3 macam gerbang logika. Perhatikan di sini hanya ada not, and, or, dan not. 3 gerbang logika dasar menggunakan input yang seragam. Lagi-lagi karena apa? Karena dia DNF, min term-nya itu kalau dia punya 3 variabel, dia ada 3 input. Semua punya 3 input seperti demikian. Dan dengan struktur yang sederhana. Ya, struktur sederhananya ini ya, ada sejumlah konjungsi dari literal-literal, ini ya bisa dilihat seragamnya input mereka, dan 1 buah disjungsi. Jadi ini adalah keunggulan bentuk DNF karena ketika kita membuat rangkaian skema logikanya ini simple sekali. Nah, perhatikan kita baru saja membuat skema logika dari suatu truth table hanya lewat 1, 2. Dengan 2 tahap kita bisa membuat skema gerbang logikanya. Ini sangat-sangat keren. Oke. Dan kita juga pernah lihat bahwa DNF itu mempermudah implementasi atau produksi yang massal. Karena apa? Bentuknya lagi-lagi begini. Hanya kita tinggal mengurangi atau menambah gerbang N di sini. Tergantung dari berapa baris dari fungsi S ini yang bernilai 1, lalu kita tinggal membangun min term-nya. Oke,
bayangkan ini pernah kita lihat juga ya, ini sama sekali bukan bentuk DNF ya, lihat, kacau ya, kacau, lebih kompleks ya, nggak seragam. Untuk melihat ini kita bagaimana buat gerbang, bagaimana kita membuat aljabar booleannya ya harus dipikirkan satu persatu. Demikian juga kalau kita punya aljabar begini, kita harus membangunnya lebih sulit. Sedangkan kalau dalam bentuk DNF, dia sudah sangat seragam. Nah, ini saya ganti sedikit. Perhatikan tadi kita taruh PQR di sini. Nah, kan mereka sama, seragam ya inputnya. Jadi bagaimana kita taruh cukup satu input P, satu input Q, satu input R, sehingga kalau kita menganggap ini adalah kotak ini adalah sistem yang mengimplementasikan truth table ini, ya ada 3 input, 1 output. Isinya bagaimana? Ya ini. Oke. Sekarang coba kita perbaiki lagi kerangka rancangan kita. Jadi lagi-lagi kita punya 3 input PQR, 1 output S. Nah, di dalamnya bagaimana kalau kita, nah apa ini yang saya buat? Nah, di sini saya mempersiapkan literal untuk P ya. Kan ada 2 literal, P dan not P. Q, not Q, R, not R. Nah, ini kenapa? Nah, ini mempermudah lagi kita punya gerbang N itu, kita nggak usah bingung lagi dulu mana yang masih harus melewati gerbang not. Ya, jadi kayak ini P, Q, R aksen kita langsung tarik dari P, Q, dan R aksen kita langsung ambil dari not R yang literalnya sudah dipersiapkan di sini. Oke, yang berikut adalah P aksen, Q, R. Ini ya not P yang dimasukkan, yang lainnya Q, R. Kemudian 1 gerbang OR. Sudah. Input seragam, sederetan konjungsi, 1 OR. Udah. Demikian, dan jangan pernah berhenti belajar.